Helikopter polisi udara melakukan manuver hover rendah demi dapat menyalurkan bantuan di Aceh Tamiang. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, landasan juga dipenuhi oleh lumpur sehingga tak mungkin mendarat. Personel polisi udara Bahar Kampolri kirim bantuan logistik untuk masyarakat Aceh Tamiang Aceh yang terdampak banjir. Pasca banjir, lokasi layak untuk pendaratan helikopter tidak ada karena seluruh area tergenang air. Namun demi mendistribusikan logistik bantuan bagi warga, helikopter melakukan manuver presisi pada ketinggian rendah. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Saat helikopter berhasil menahan posisi pada ketinggian rendah, awak udara bersiaga memastikan paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Warga pun langsung menghampiri untuk menerima paket bantuan yang dijatuhkan awak udara. Sementara itu diketahui dalam helikopter Pol Udara Bahar Kampolri diterbangkan dengan 4 personel, yaitu AKBP Dian Didik Arfianto sebagai pilot, Ibtu Vidya Mangunjaya sebagai kopilot, serta Aibda Sanioko dan Bribka Kuku Wahyu sebagai awak pendukung. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses pendistribusian di Aceh Tamiang, kita sudah terhubung dengan Dian Didik Arfianto, pilot helikopter Polairut Bahar Kampolri. Selamat malam, Pak Dian, apa kabar? Baik, selamat malam Mas Davi. Baik, Alhamdulillah. Pak, bisa dijelaskan Pak, bagaimana proses pendistribusian yang dilakukan dalam kondisi tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pendistribusian sehingga helikopter harus melakukan manuver, Pak? Ya, baik, terima kasih. Mohon izin untuk sedikit bercerita. Pada saat itu kita mendapatkan order flight ke daerah Tamiang, didampingi oleh salah satu pejabat Polda Aceh. Kami menerima satu titik koordinat untuk melaksanakan dropping logistik, dan kemudian kita plotting dan mapping. Titik koordinat tersebut berada di Kampung Landu. Kami sebelum berangkat mengkoordinasikan untuk tempat pendaratan, karena minim untuk tempat pendaratan, kita tetap bergerak menuju area tersebut. Dan benar, pada saat kami sampai di area tersebut, minim sekali tempat untuk bagi kami untuk mendarat. Karena lokasi yang sebagian besar berlumpur, terpaksa kami mencari alternatif, yaitu tempat tersebut untuk kita lakukan dropping, Pak. Baik. Artinya tempat yang berlumpur itu memang tidak memungkinkan untuk helikopter mendarat di sana, Pak, ya? Sehingga dropping harus dilakukan dari atas. Siap, betul, Pak. Karena kita tidak ada tempat yang layak proper untuk mendarat, akhirnya kita putuskan untuk airdropping sebagai teknis pendistribusian logistik tersebut. Namun kita pertimbangan adalah dari segi tempat tersebut mendukung untuk heli kami dalam segi pendaratan, maksud saya dari segi teknis penerbangan, spesifikasi heli kami masuk ke dalam area tersebut. Dan juga pertimbangan lain adalah barang yang kami distribusikan terpantau oleh masyarakat sekitar dan akan segera bisa terakses, begitu Pak, izin. Oke, kalau untuk melakukan manuver tersebut kan helikopter seperti mengambang, Pak, ya, menahan manuver seperti itu, apa saja tantangannya, Pak? Saya mohon izin melakukan manuver seperti itu. Tantangan yang kita hadapi adalah pertama, dengan adanya downwash angin yang begitu kencang, efek dari rotor
itu stabilitas heli menjadi tantangan buat kami sebagai penerbang untuk menjaga heli tetap stabil dan juga menjaga jarak aman dari ground. Itu menjadi tantangan kami. Dan juga satu lagi cipratan mungkin Pak ya, cipratan air lumpur yang bisa naik ke windshield depan kami yang bisa mengganggu visibilitas kita. Namun kita semuanya kita jaga, tetap awas dan tetap safety gitu Pak. Oke, artinya faktor keamanan juga sudah dipertimbangkan dengan alasan tertentu Pak ya. Kemudian berapa lama Pak durasinya melakukan manuver seperti itu Pak pada saat dropping? Siap, kurang lebih 5 menit ya Pak ya, kita melakukan dropping tersebut. Oke, 5 menit melakukan dropping. Terima kasih banyak Pak Dian Didi Andrianto sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak sudah membantu mendistribusikan logistik bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sekali lagi selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presiden Prabowo Subianto minta Menteri Dalam Negeri proses Bupati Aceh Selatan Mirwan MS setelah meninggalkan warganya berangkat umroh saat bencana melanda wilayahnya. Bupati Aceh Selatan kini tengah diperiksa Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan mengaku minta izin gubernur sebelum berangkat umroh. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Cepat langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah jalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sebelum berangkat umroh, Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik.
Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Pemda Aceh Selatan juga membantah keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin Pemprov Aceh. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Aceh Tamiang, Aceh. Selamat malam, Salam. Seperti apa situasi saat ini, apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, Davi dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di desa Kota Lintang Bawah yang merupakan salah satu desa dengan dampak terparah dari banjir bandang yang menerjang beberapa waktu yang lalu. Memang terlihat kalau di layar televisi Anda, ini merupakan visual terkini dari salah satu ataupun juga sejumlah rumah warga yang kondisinya ini sudah hancur dalam kategori berat. Bahkan ini tidak sedikit juga rumah-rumah warga yang kondisinya ini sudah rata dengan tanah akibat diterjang banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Dan memang ini kalau kita lihat Davi dan juga pemirsa, bahkan untuk tiang listrik pun di sini juga turut ambruk. Lantaran memang banjir yang terjadi ini arusnya cukup deras dan juga membawa material yang berat seperti gelondongan kayu, kemudian juga sampah dan juga dari lumpur dan juga tanah. Kalau kita lihat di sebelah arah kanan saya, ini memang juga terlihat dari sejumlah warga yang sedang menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh sekaligus juga untuk mengusir dari nyamuk-nyamuk, karena memang untuk di situasi terkini ini belum juga dialiri listrik maupun juga air bersih yang tentunya ini juga sangat dibutuhkan oleh warga. Meskipun juga saat ini kondisinya saat ini di lokasi tempat kami melaporkan, cuaca ini cenderung panas selama beberapa hari yang kemudian ini menyebabkan debu-debu ini juga sudah mulai mempengaruhi kesehatan tentunya dari warga-warga yang ada di Aceh Tamiang ini. Dan kalau kita lihat di arah kanan kami, ini juga terlihat adanya tenda pengungsian yang dibangun secara darurat oleh warga, yang dibangun secara mandiri begitu untuk tinggal bersama dengan keluarganya mungkin. Dan kita akan coba untuk berbincang di sini. Sudah tampak. Halo Ibu, bisa mendekat ke sini sebentar bersama kami nih dari tim iNews TV ini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa namanya Ibu? Saya Pak dengan Lestari Pak. Ibu Lestari. Ibu Lestari ini bisa diceritakan nggak Bu, tinggal di sini sama siapa aja dan kondisinya sekarang seperti apa Bu untuk keluarga? Ya Pak, saya di sini sama ayah, sama ibu, juga ada yang lain, saudara-saudara, anak, suami. Kondisinya seperti ini lah Pak, memprihatinkan. Ya, apa adanya lah Pak, kayak gini Pak. Kami berteduhnya untuk tidak kepanasan sama kehujanan, untuk barang aja, untuk anak kecil, untuk orang tua kan, apalagi kan ayah lagi sakit. Untuk kondisi kesehatannya sendiri dari Ibu sendiri dan juga dari keluarga, kondisi kesehatan sekarang seperti apa? Kalau kondisi kesehatan Pak, kami sering demam, sering sakit lah Pak, karena kan di sini debu, udah pasti kami batuk, demam ya Pak. Apa air bersih nggak ada, mau ke kamar mandi toilet nggak ada. Anak-anak, macam anak-anak ini kan rentan kali Pak, abu, orang tua. Jadi kami sering sakit aja Pak. Ya. Kalau dari keluarga sendiri berarti obat-obatannya masih diperlukan apa seperti apa? Kalau obat-obatan alhamdulillah Pak, udah banyak bantuan Pak dari pemerintah, apa semua udah masuk. Cuman yang kami perlukan sekarang nih tempat tinggal aja Pak, yang layak, yang nyaman. Kalau udah ada tempat tinggal udah pasti kami insya Allah sehat. Karena dengan keadaan kayak gini kondisinya, lampu nggak ada, air nggak ada, tinggal di debu, makan pun kami masak pun, makan pun dengan pasir Pak, rasanya pun pasir. Ya tapi kayak mana dengan keadaan kayak gini Pak kan. Jadi
untuk makan berarti bercampur dengan pasir apa gimana tadi Bu, bisa diceritakan lebih lanjut? Ya debu itu kan pasir Pak, jadi ini ngomong aja pun pasir, minum pun pasir, jadi kayak mana namanya abunya banyak ya Pak ya. Kalau hujan pun becek, kalau udah kering kan Pak otomatis abunya memang luar biasa Pak. Kan kalau makan nggak mungkin kami pakai masker, kami pun masak pun dengan keadaan seperti ini kan, dengan keadaan terbuka, jadi ya udahlah Pak, makan aja lah kami kayak mana lagi. Untuk air minum dan juga mencuci ataupun juga kebutuhan lainnya yang menggunakan air, ini airnya menggunakan dari air mana Ibu? Ini Pak alhamdulillah adalah bantuan dari saudara air kan, tapi kan ini kan nggak mungkin berangsur lama Pak, air kan sebentar aja dipakai kan habis ya, selanjutnya kami harus sungai ini lah Pak kami pakai Pak, mau kayak mana lagi. Kalau ada sumur kami numpang di sumur orang, karena sumur agak jauh juga kan Pak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Lestari atas informasinya. Semoga dengan adanya ini bisa turut adanya bantuan-bantuan yang terus berdatangan ke Aceh Tamiang, terutama juga dengan keluarga Ibu Lestari ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Davi dan juga pemirsa, begitulah memang kondisi terkini di kota Lintang Bawah begitu di Aceh Tamiang, karena memang kondisinya seperti ini, banyak rumah warga yang sudah rata dengan tanah akibat diterjang banjir, karena memang untuk lokasi kota Lintang Bawah sendiri ini memang berbatasan langsung bersebelahan dengan Sungai Tamiang yang ketika banjir tersebut terjadi ini menenggelamkan kota Lintang Bawah hingga meluluh lantakan, bahkan tidak sedikit juga rumah yang rata dengan tanah. Davi. Terima kasih, Salam Pulungan melaporkan langsung dari Lintang Bawah Aceh Tamiang. Selamat malam, selamat bertugas kembali.